Jadi yang pertama adalah gelagar sederhana, kemudian yang kedua mungkin balok cantilever, kemudian yang ketiga adalah portal struktur statis tertentu. Oke, ini untuk kelas C ya, benar kelas C ya? Iya, Pak. Saya tadi ada lihat Ahmad Jais. Mana ya, ada nggak Ahmad Jais? Enggak. Oh bukan, sudah live kali ya. Jadi memang yang Ahmad Jaisan, saya mengisi mata kuliah statika 2 kelas. Jadi kelas C dan kelas G. Jadi untuk yang kelas G saya mengisinya di hari Jumat, yang kelas C ini saya melanjutkan di Senin dan Kamis gitu. Oke, jadi di gelagar sederhana teman-teman mungkin sudah mempelajari mengenai struktur statis tertentu dengan tumpuan sendi, roll seperti ini, kemudian balok cantilever dengan ujung bebas satunya tertumpu jepit, kemudian portal statis tertentu, misalkan seperti ini, ujung satunya adalah roll, ujung satunya adalah sendi, gitu ya. Ini untuk semua struktur statis tertentu ini pasti bisa diselesaikan dengan sigma M, sigma V, dan sigma H. Jadi 3 persamaan kesetimbangan ini harus bisa terpenuhi supaya dikatakan sebagai struktur statis tertentu begitu ya. Nah, saat ini saya akan melanjutkan mengenai struktur dengan balok tak langsung atau beban tak langsung. Itu kenapa ada seperti itu? Karena misalkan di dalam suatu jembatan, itu terdiri dari 3 macam bentangan. Misalkan saya buat ini adalah gelagar memanjang, misalkan seperti itu. Ini juga sama, gelagar memanjang. Ini juga sama, gelagar memanjang. Nah, kemudian gelagar memanjang ini memberikan di sini ada gelagar melintang. Ini 3 dimensinya seperti ini. Misalkan ya. Jadi yang merah ini ada di bawah dari garis biru atau gelagar memanjang tadi. Misalkan seperti itu. Maka proses dari ini, dari gelagar memanjang ke gelagar melintang. Misalkan yang biru ini adalah memanjang, kemudian yang merah ini adalah melintang. Saya ambil sebagian dari gelagar melintang sebagai untuk perhitungan rencana saya. Jadi misalkan saya potong di sini, begitu. Jadi yang di sini kemudian saya idealisasikan ke dalam gambar struktur ini, maka ini adalah gelagar melintang. Kemudian gelagar memanjangnya bagaimana? Ada 1, 2, 3. Misalkan. Ini adalah gelagar memanjang. Gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan pembangunan? Misalkan ini adalah jembatan, maka di atasnya adalah, misalkan di sini di atasnya adalah plat lantai beton. Gitu. Plat lantai beton. Iya, plat lantai beton. Plat lantai beton otomatis di sini merata. Saya buat misalkan di sini beban plat lantai betonnya adalah
misalkan 250 kilogram per meter panjang, begitu sampai sini. Oke, selanjutnya adalah dari pemodelan struktur ini, di sini ingat bahwa beban tidak langsung ini melalui gelagar memanjang, selanjutnya adalah membebani gelagar melintang. Nah, proses melalui gelagar memanjang ini itu adalah menjadi beban terpusat. Nah, maka nanti kalau misalkan di dalam penggambaran bidang momen tidak ada dan pasti tidak ada garis lengkung karena semuanya adalah beban terpusat. Gitu ya. Jadi nanti di sini diidealisasikan menjadi seperti ini, 1, 2, 3. Begitu. Jadi gambar ini menjadi adalah seperti ini untuk menghitung strukturnya. Jadi misalkan di sini adalah Q, kemudian di sini adalah P, P2, P3. Nah, untuk menghitung reaksi di sini bagaimana? Misalkan dimensi di sini adalah saya buat 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana di sini? Di sini ada idealisasi untuk gelagar memanjang yang seperti ini. Maka supaya tidak susah untuk kalau begini nanti reaksinya adalah teman-teman harus menghitung ini P, ini adalah P-nya, kemudian di sini adalah bebannya. Tapi saya sederhanakan saja. Di sini ada gelagar memanjang lagi. Jadi di sini ada satu lagi. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menyederhanakan ini supaya lebih mudah, maka misalkan di sini adalah beban meratanya 250 kg per meter panjang. Jaraknya berapa? 2 meter. Maka nilai P adalah karena ini sama pasti ya. Nilai P di sini itu adalah 250 dikalikan 2 dibagi dengan 2. Jadi yang setengah ditumpuk oleh yang sebelah kiri, setengah ditumpuk yang sebelah kanan. Jadi 250 kg. Arahnya ke atas. Gitu ya. Untuk menumpuk ini. Nah, maka yang di sini 250 kg. Yang di sini adalah P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di dalam P1 di sini adalah 250 kg. Untuk P1 250 kg. Nah, kemudian untuk P2 bagaimana? P2. Untuk yang pertama mendapatkan di sini 250. Di sini 250. Nah, untuk bentang yang kedua juga sama. Dengan proses menyederhanakan seperti ini, mencari reaksi, maka P2 adalah 250 akibat yang kiri ditambah 250 akibat yang kanan. Jadi kalau misalkan saya gambar lagi begini, maka di sini adalah posisi P1, di sini P2, di sini P2, di sini P3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kemudian ini sama 250 kg per meter, maka akibat yang sebelah kiri 250. Kemudian yang sebelah kanan 250, maka P2-nya adalah 500 kg. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Bisa saya lanjutkan?
dia yang di sini adalah 250, kemudian di P2 di sini 500, P3 karena posisinya sama dengan P2, dapat setengah kanan, dapat setengah kiri. Maka di sini juga 500, kemudian yang P4 juga sama 500, yang P5 sama dengan P1, maka di sini adalah 250. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dengan bidang MDN atau reaksi tumpuan. Kalau reaksi tumpuan sebenarnya begini, selama struktur itu simetris, saya tidak mengharuskan Anda harus menghitung, misalkan di sini A, di sini B. Anda harus menghitung sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0. Memang itu biasanya wajarnya itu dihitung. Tapi kalau semuanya simetris begini, itu tidak harus. Ini sebenarnya memang untuk menghitung satu persatu. Tetapi kalau misalkan cara cepatnya, bukan cara cepat sih, cara sederhana, semua simetris, bebannya simetris, gayanya juga simetris, maka reaksinya adalah VA sama dengan VB. Pak Ari biasa menggunakan VA-VB atau RA-RB? VA-VB. VA-VB, oke. Kita samakan. Jadi VA-VB sama dengan 1/2, jadi setengah dari jumlah P-nya. Kan begitu ya. 1/2, 250 ditambah 500, itu 23. Dikali 3 ditambah 250. Maka 1/2 dikali dengan 1.500 ditambah 500, 2000. Sama dengan 1000 kilogram ke atas arahnya. Jadi PA sama dengan VB, nilainya adalah 1000 kg, arahnya ke atas. Gitu. Kita sudah mengerti PA, kita sudah mengerti VB. Ya. Nah, selanjutnya adalah untuk bidang MDN. Di dalam tugas resumenya, saya melihat ada beberapa ya tadi ya. Pokoknya ada beberapa yang menggambar bidang momen akibat muatan tak langsung dengan garis lengkung. Jadi nanti karena memang belum dikasih tahu ya, makanya masih ada yang menggambar lengkung. Tetapi pada dasarnya kalau sudah beban merata kemudian dilanjutkan oleh muatan gelagar tak langsung seperti ini, maka di sini semua menjadi beban terpusat. Kalau beban terpusat, maka gambar MDN-nya atau bidang momennya adalah garis linier gitu ya, bukan garis lengkung gitu. Jadi kalau misalkan saya buat dahulu gambar bidang D-nya, gambar bidang D saya urut dari jadi kalau misalkan di sini kemudian isi jadi 5. Oke, anggap saja simetris. P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian ada PA, ada PB. PA sama dengan PB sama dengan 1000 kilogram, arahnya ke atas. Nah, selanjutnya adalah saya buat garis bantu.
Yang pertama nilainya VA adalah 1000. Misalkan di sini adalah saya buat 1000. Naik ke atas gitu ya. Jadi kalau bidang geser atau bidang D. Bidang D itu sama dengan bidang geser atau sama dengan gaya lintang. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya, ada yang tahu bidang besarnya gaya geser. Gaya geser itu sama dengan gaya lintang gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan ini suatu penampangnya, gaya dari ini adalah melintang ini atau menggeser dari ini. Jadi kalau misalkan suatu penampangnya adalah ini begitu ya, penampangnya begini, oke, ini. Misalkan ini adalah memanjang ke sana gitu ya, memanjang ke sana. Maka karena VA-nya adalah ke atas begini, kemudian bebannya adalah ke bawah begini, maka ini dikatakan menggeser dari penampang ini gitu ya. Jadi tergeser ke sana atau melintang dari penampang gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ditanyakan ada yang tahu gaya geser, tidak pernah. Wah, itu salah. Jadi gaya lintang atau gaya geser atau bidang D itu sama. Oke. Yang pertama naik DA sama dengan 1000 atau DA sama dengan VA gitu ya, 1000 kg. Oke. Kemudian di DA aksen adalah VA dikurangi P1. Jadi setelah di sini ini turun 250 gitu. Gitu ya. Di sini. Kemudian misalkan A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian kita jalan ke kiri. DC sama dengan yang pertama DA aksen sama dengan 750 gitu ya. Jadi karena di sini transisi belum ada beban masih 750. Kemudian DC aksen adalah DC dikurangi dengan P2 sama dengan 750 dikurangi 500 sama dengan 250. Maka turun gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam BD. Itu adalah DC aksen karena belum ada beban 250. Kita menggeser saja begini. Selanjutnya adalah D aksen adalah D dikurangi P3 sama dengan 250 dikurangi dengan 500, maka min 250 turun 500 ini ya. Selanjutnya adalah DE transisi tidak ada beban sama dengan DD aksen sama dengan 250 negatif. Kemudian DE aksen DE dikurangi dengan P4 sama dengan min 250 dikurangi 500 sama dengan min 750. Tambah transisi di sini, kemudian turun lagi 500. Gitu ya. Jadi min 750. Selanjutnya di DB sama dengan BE aksen. Oke. Sama dengan min 750. Pertama ini ke sini gitu ya. Selanjutnya adalah DB aksen. Boleh saya satu persatu sampai double aksen pun boleh, tetapi ya kelamaan. Langsung saja. Jadi DB di turun dulu min P5 kemudian naik plus PB gitu ya, sama dengan min 750 dikurangi 250 plus 1000, hasilnya kan 0 ya. Tetapi penggambarannya bagaimana? Setelah transisi di sini kemudian turun dulu 250 gitu ya, kemudian naik lagi 1000 maka menjadi segini. Ini adalah gaya lintang. Dari sini ada yang ditanyakan?
Tidak ada? Bisa saya lanjutkan? Nah, Bisa, Kak. oke. Kemudian ini adalah bidang D atau gaya menyimpang atau gaya geser. Selanjutnya adalah untuk bidang N. Di sini tidak ada gaya horizontal, maka nilainya adalah 0. Meskipun tidak ada gaya horizontal, kita harus tetap tahu bahwa nilainya 0 dan tetap kita gambarkan. Gitu ya. Selanjutnya adalah bidang momen. Yang pertama, di MA sama dengan 0, gitu kan ya. Kemudian karena momen di tumpuan. Selanjutnya adalah MC. MC di sini VA menuju C, VA menuju C, ini jaraknya 2, 2, 2, 2. Searah jarum jam, maka VA dikali 2 dikurangi P1 dikalikan 2 sama dengan 2000 dikurangi dengan 500. 1500 ya. Kilogram meter, jangan lupa. Karena gaya kali jarak. Selanjutnya MDD. CA menuju D adalah 4. P1 menuju D juga 4. P1 dikalikan 4. Kemudian P2 menuju D itu adalah 2. P2 dikali dengan 2. Maka 1000 dikali 4 dikurangi 250 dikali 4 dikurangi 500 dikali 2 sama dengan 4000 dikurangi 1000 dikurangi 1000 2000 kilogram meter ya. Kemudian ME VA dikali dengan 6 dikurangi P1 dikali dengan 6 dikurangi P2 dikali dengan 4 dikurangi P3 dikali dengan 2. Maka 6000 dikurangi dengan 1500 dikurangi dengan 500 kali 4 2000. Kemudian 500 kali 2 dikurangi 1000. Maka di sini ada 1500 kilogram meter. MB itu adalah sama dengan 0. Maksudnya apa? Ya. Coba dicek. VA dikali 8 dikurangi P1 dikali dengan 8 juga dikurangi P2 dikalikan dengan 6 dikurangi P3 dikali dengan 4 dikurangi P4 dikali dengan 2. Maka 8000 dikurangi dengan 2000 dikurangi dengan 500 kali 6 3000 dikurangi 500 kali 4 2000 P4 nya adalah 500 kali 2 1000. Maka 8000 dikurangi dengan 2 5 7 8. Tidak terbukti bahwa ini 0. Memang di sini juga adalah tumpuan roll gitu ya. Oke, maka di sini saya gambarkan
Yang pertama adalah 0, yang kedua adalah misalkan 1.500 saya buat di sini, kemudian di D adalah 2.000, 1.500 andaikan di sini, kemudian di E juga 1.500, di B juga 0. Selanjutnya gambarnya adalah garis linier, gitu ya. Jadi bukan garis lengkung. Namanya adalah positif 0, 1.500, 2.000, 1.500, 0. Jadi ini adalah gambar momen untuk beban tidak langsung, gitu. Dari sini akan ditanyakan. Silakan. Untuk tugas besar, ada soal dengan muatan tidak langsung. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi intinya kalau dengan muatan tidak langsung tidak ada momen dengan gambar yang melengkung. Ya, hati-hati di situ ya. Jadi momennya pasti semua adalah garis linier. Ayo silakan, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oh, satu lagi. Ini benar tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa semua kalau gitu ya. Bisa? Misalkan, oke, saya kasih contoh lain kalau gitu. Karena saya anggap teman-teman sudah bisa. Oke, jadi saya memiliki bentangan seperti ini. Ini juga muatan tidak langsung. Bagian di sini adalah sendi, di sini kemudian roll, kemudian di sini adalah gelagar penghubungnya, kemudian di sini ada beban merata, gitu. Kemudian kalau misalkan saya memberikan gaya di sini adalah miring, itu misalkan P sama dengan 200 kg, ke arahnya sana ya, ke arah kiri ya. Selanjutnya adalah ini alfanya P sin alfa sama dengan saya buat 0,8 cos alfa sama dengan 0,6. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana dengan gaya horizontal setelah mencapai bawah di sini. Jadi kalau misalkan di sini saya sederhanakan ini tadi menjadi P1, P2, P3, P4, ini katakan sama 250 kg per meter panjang, jaraknya pun juga sama dengan tadi. Saya buat misalkan di sini masing-masing adalah 2 meter, 2 meter, 2 meter. Oke, sekarang P1-nya berapa? Silakan dijawab. P1-nya berapa? 160, Pak. P1 160. Ini 250 ya. Kayak ini, Mas. Untuk mencari P1, nih, kayak gini ya. Jadi untuk mencari P1,
Tadi bentangannya berapa, kemudian ini P2, P1, maka ini adalah dikalikan jarak, kemudian dibagi 2, gitu ya. Sama. Oke. Maka P1-nya adalah? 250. Oke, 250 kg ke bawah. P2-nya adalah? 5 menit. 500. 500 kg ke bawah. P3-nya adalah? 500. 500 kg arahnya ke bawah. Sekarang P4. Berapa? P4. 250. Kemudian ditambah 160. P sin alfa, gitu ya. 250 ditambah 200 kali 0,8. Maka berapa? 250 ditambah 160 sama dengan 400, ya, 410 kg ke bawah. Ada satu lagi akibat gaya dengan sudut ini, yaitu gimana? Kalau misalkan saya ilustrasikan, modelnya adalah misalkan ini tumpuannya begini tadi ya. Kemudian muatan ada penghubung begini. Kalau misalkan bebannya, ini kan saya buat P cos. Ini kan P cosnya ke arah sana. Ya, gitu ya. Kalau misalkan ini P cosnya ke arah kiri, maka di dalam gelagar yang sebenarnya dia kemana? Yang warna biru ini atau yang warna hijau? Yang warna hijau. Yang warna biru, Pak. Ada dua pilihan. Ada yang bilang warna biru, ada yang bilang warna hijau. Ayo gimana? Bagaimana? Warna biru atau warna hijau? Menurut saya warna biru, Kak. Biru, Pak, karena itu bebannya menekan. Oke. Yang warna hijau alasannya? Melawan beban P cos theta yang ke arah kiri. Oke, bukan melawan ya. Jadi begini, kalau misalkan Anda apa namanya? Ini ilustrasinya apa ya? Ini ilustrasi ini aja. Oke. Anggap di sini adalah garis di sini adalah beban aslinya, gitu ya. Kemudian sticky note ini adalah balok penghubung. Maka ini adalah kalau masih ingat momen couple. Momen couple itu bagaimana? Kalau yang di sini arahnya ke sana, maka yang bawah adalah berputar gitu. Jadi couple gitu ya. Nah, kalau begini, maka pada saat ini ditekan ke sana, maka yang bawah adalah ke sana. Kalau misalkan ini adalah ke sana, maka yang bawah adalah ke sana. Karena pada saat ini saya tekan begini, maka akan berputar begini. Ya, oke. Pahami ya. Jadi kalau terkena beban sisi atas dari balok tak langsungnya, maka yang bawah adalah ke arah sebaliknya. Gitu. Jadi ini ada beban ke kanan. Oke, saya lanjutkan mungkin di hari Kamis karena waktunya kurang dari 1 menit. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa di WA-kan saja boleh. Gitu ya. Kurang dari 1 menit. Gitu ya. Nanti ini saya lanjutkan di hari Kamis atau saya buat tambahan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.